Halo semuanya, ketemu lagi di sesi bedah materi kita. Nah, kali ini saya, dosen kalian, Desmi Afijena Medina, bakal ngajak kalian ngebedah tuntas gimana sih sebenarnya kerangka dari sebuah penelitian audit sumber daya manusia itu dibangun. Gini ya, kita bakal bikin sesinya santai, kayak tanya jawab aja langkah demi langkah, supaya kalian gampang banget paham gimana nyulap ide abstrak jadi hasil riset yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yuk, langsung kita mulai. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, pengantar audit SDM. Kedua, belajar dari penelitian sebelumnya. Ketiga, menyusun hipotesis. Keempat, uji hipotesisnya. Dan kelima, kita lihat hasil akhirnya. Kita masuk ke bagian pertama, pengantar audit SDM sebagai fondasi riset kita. Sebagai calon peneliti, pertanyaan paling basic yang harus ada di kepala kita adalah, kenapa sih sebuah perusahaan itu sampai repot-repot harus ngaudit SDM-nya? Apa untungnya buat mereka? Kalau kita nggak paham alasan fundamental ini, riset kita bakal kurang tajam. Gini deh, ibaratnya perusahaan itu lagi medical check-up. Nah, audit SDM ini adalah proses pengecekan kualitas kesehatannya. Kita mau mastiin banget kalau semua program buat karyawan itu udah jalan dengan ekonomis, efisien, dan pastinya efektif buat nyampe target utama perusahaan. Kalau ada yang melenceng sedikit aja, wah, target perusahaan bisa berantakan. Lanjut ke bagian kedua, kita harus belajar dari penelitian terdahulu untuk nemuin gap penelitiannya. Nah, sebelum kita capek-capek bikin riset sendiri, kita wajib tahu dong apa sih yang udah ditemuin sama para ahli dan peneliti sebelumnya soal topik ini. Beneran ada bukti empirisnya ndak? Kalau kita petakan studi-studi sebelumnya, hasilnya benar-benar menarik. Coba lihat deh hasil riset dari Zakia, Patrianus, dan Lasrida ini. Ketiganya tuh konsisten banget ngebuktiin kalau variabel kayak kepuasan karyawan, audit manajemen, dan ketaatan manajerial itu punya hubungan positif yang kuat banget sama efektivitas organisasi. Pemetaan rapi kayak gini nih yang bakal jadi batu pijakan paling kokoh buat skripsi atau riset yang mau kita lakuin. Masuk ke tahap ketiga, saatnya menyusun hipotesis atau blueprint dari riset kita. Caranya sebenarnya cukup simpel. Kita pakai 3 langkah utama. Pertama, tentuin dulu variabel bebasnya, yaitu audit manajemen, kepuasan, dan ketaatan. Kedua, kita tentuin variabel terikatnya, yakni efektivitas fungsi SDM. Terus langkah ketiga, tinggal tarik benang merahnya buat ngerumusin hipotesis. Terus jadinya kayak gini nih, kerangka konseptual kita. 3 variabel yang jadi faktor penentu ada di satu sisi ngasih pengaruh langsung ke tujuan akhirnya, yaitu efektivitas fungsi SDM. Visualisasi ini ngebantu banget, ngasih peta jalan yang super jelas buat arah penelitian kita. Sekarang, tebakan logis atau hipotesis spesifik apa nih yang mau kita buktiin di lapangan nanti pakai data beneran? Dari kerangka tadi, kita bisa langsung bikin 4 hipotesis jitu. 3 yang pertama itu kita ngetes masing-masing variabel secara terpisah. Nah, untuk hipotesis keempat, kita tes semuanya sekaligus, secara simultan buat lihat efek gabungannya. Make sense kan? Lanjut ke bagian keempat, saatnya kita uji hipotesis-hipotesis tadi secara bertahap. Oke, mari kita bedah hipotesis pertama dulu. Beneran nggak sih variabel audit manajemen ini bawa perubahan nyata buat efektivitas? Ternyata hasil olah data bilang iya dengan sangat meyakinkan. Kalian bisa lihat nilai signifikansinya itu 0,000. Itu jauh banget di bawah standar kita yang 0,05. Artinya jelas ya, hipotesis alternatif kita diterima dan audit manajemen benar-benar terbukti punya pengaruh yang signifikan. Terus gimana ceritanya dengan 2 variabel sisa tadi? Apakah kepuasan karyawan sama ketaatan manajer juga kuat pas diuji pakai statistik? Wah, nyatanya dua-duanya juga lolos uji loh. Nilai signifikansi keduanya itu 0,001 dan 0,002, yang mana masih lebih kecil dari 0,05. Ini ngebuktiin kalau karyawan yang puas dan manajer yang taat aturan itu ngaruh banget ke performa departemen SDM. Kita sampai di bagian kelima, hasil akhir dan kesimpulan. Oke, kita udah tahu kalau mereka semua ngasih pengaruh. Tapi sebagai mahasiswa yang kritis, kita mesti tanya. Tepatnya, seberapa besar sih pengaruh dari model riset yang barusan kita bangun ini? Nah, ini dia temuan intinya. 3 variabel audit yang kita ukur tadi secara total nyumbang pengaruh sebesar 51,5% buat efektivitas fungsi SDM. Ini angka yang lumayan banget loh.
Sisanya 48,5% itu dipengaruhi sama faktor-faktor lain di luar penelitian ini. Ini bukti kalau model kita tuh kuat, tapi masih ada ruang buat dieksplorasi di riset-riset selanjutnya. Dan sebagai gongnya, ini dia persamaan regresi linear bergandanya. Rumus ini bukan cuma sekedar hitung-hitungan matematika loh. Angka-angka ini tuh secara presisi ngasih tahu manajemen berapa banyak efektivitas bakal ningkat setiap kali mereka naikin 1 poin kualitas di tiap variabel. Jadi, ini beneran bisa dipakai sebagai guidance nyata buat ngambil keputusan strategis di perusahaan. Gimana? Saya harap banget sesi bedah kita kali ini ngebuka wawasan kalian tentang gimana sih sebenarnya proses penelitian itu alir. Dari mulai ngerumusin masalah, narik hipotesis, sampai akhirnya kita buktiin pakai data konkret. Nah, sekarang tantangannya saya lempar ke kalian. Udah kebayang belum nih gimana caranya kalian bakal ngeaplikasiin pola pikir sistematis kayak gini buat naklukin bab metodologi deskripsi kalian nanti? Saya yakin kalian pasti bisa. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa lagi di sesi kelas kita berikutnya.